Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim lil Imam Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang fadlul ilmi wal ulama minal Qur'an was sunnah. Keutamaan menuntut ilmu dan keutamaan para ulama yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan fadlul ilmi wal ulama minas sunnatin nabawiyah. Keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita menjelaskan dari Al-Quran, kita akan jelaskan sebagai penguat akan keutamaan ilmu dan para ulama dari lisan yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan. Jadi siapa-siapa yang Allah kehendaki kebaikan, apa yang Allah berikan? Yufaqihhu fid din. Allah memberikan pemahaman dalam urusan agama. Jadi kalau Allah cinta, Allah sayang, Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, bukan diberikan harta yang banyak, atau bukan diberikan jabatan yang tinggi, tapi Allah memberikan pemahaman atau kemudahan dalam memahami ilmu agama. Berarti kalau kita diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran-pelajaran agama, entah itu fikih, entah itu akidah, entah itu bahasa Arab, berarti Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Sebaliknya bagi orang yang diberikan kesulitan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan. Kalau misalkan belajar fikih tidak faham, belajar akidah tidak faham, atau belajar bahasa Arab tidak faham, maka minta kepada Allah supaya diberikan pemahaman. Artinya, kalau Allah memberikan pemahaman, kemudahan kepada kalian dalam memahami ilmu agama, berarti tandanya kalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tandanya Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi kita, apa maksudnya? Berarti Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka adalah orang-orang yang nanti terselamatkan dari siksa kubur, terselamatkan dari siksa api neraka, dan kelak insya Allah mereka akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena Allah menginginkan kebaikan bagi orang tersebut. Oleh karena itu, kalau kita mengalami kesulitan, minta kepada Allah. Minta kepada Allah supaya kita diberikan kemudahan dalam memahami ilmu agama. Otomatis kalau kita insya Allah, kalau kita diberikan kemudahan dalam ilmu agama, itu artinya berarti Allah insya Allah cinta, Allah sayang, Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Kemudian hadis yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lamma dzukira indahu rajulan." Ketika disebutkan
di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang dua laki-laki. Jadi ada sahabat yang bercerita tentang ada dua orang laki-laki. Ahaduhuma abidun. Salah satu di antara dua laki-laki tersebut dia ahli ibadah. Jadi bukan orang alim tapi ahli ibadah. Dia rajin puasa, rajin sholat, rajin baca Quran, rajin berzikir. Hanya saja dia bukan orang alim. Dia ahli ibadah. Bukan ulama, bukan penuntut ilmu. Dia ahli ibadah, rajin melakukan ketaatan. Wal akharu alimun. Kemudian laki-laki yang kedua disebutkan oleh sahabat, ada orang alim. Alim itu berarti memiliki pengetahuan tentang ilmu agama. Faham fikih, faham akidah, faham ilmu-ilmu agama. Kemudian apa sanggahan Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah ketika disebutkan dua laki-laki ini? Beliau mengatakan fadlul alimi 'alal 'abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang alim. Nah, ini harus menjadi motivasi bagi kita untuk supaya kita berusaha menjadi orang alim yang faham agama. Fadlul alimi 'alal 'abid, keutamaan orang alim atas ahli ibadah. Perbedaan antara orang alim dengan ahli ibadah yang rajin ibadah tapi bukan alim, kafadli, itu sama seperti keutamaan saya ala adnakum, atas orang yang paling rendah dari kalian. Coba bayangkan, bukan Rasulullah dengan para ulama, bukan. Perbandingannya adalah keutamaannya Rasulullah dengan orang yang paling rendah dari kalian. Berarti orang jahil. Faham ini? Nah, seperti itu keutamaan orang alim. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, seperti apa yang kalian lakukan sekarang. Barang siapa yang menuntut ilmu, menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, entah dengan cara mondok atau entah dengan cara menghadiri majelis-majelis ilmu. Mungkin dia tidak mondok tapi rajin menghadiri majelis ilmu, entah di masjid, entah di aula, di mana saja. Nah, jadi tidak harus mondok. Kalau seandainya misalkan dia tinggal di rumah, sudah berkeluarga, tapi dia mendatangi pengajian-pengajian, majelis-majelis ilmu. Nah, ini masuk ke sini, bukan hanya untuk orang yang mondok saja. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka mempelajari ilmu agama, bukan ilmu umum, dalam rangka mempelajari ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Faham ini? Karena yang mengetahui jalan pintas menuju surga adalah orang-orang alim. Dia tahu ibadah ini, keutamaannya ini. Dia tahu ketaatan ini, sholat ini, keutamaannya begini. Atau menunaikan sedekah pada saat ini, nilainya seperti ini. Dia tahu. Sehingga kadang satu ibadah yang kecil memiliki nilai yang sangat besar kalau dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Seperti misalkan puasa pada setelah bulan Ramadan, yaitu puasa 6 hari Syawal. Ini keutamaannya seperti puasa 1 tahun penuh, dan puasa yang lain. Yang tahu siapa? Orang alim, sehingga dia mengetahui jalan pintas menuju surga. Itu ibaratnya.
Adapun orang jahil yang dia tahu sholat 5 waktu, yang dia tahu hanya puasa, tapi tidak tahu ibadah-ibadah kecil tapi bernilai besar. Ini maksudnya. Makanya orang alim, orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa? Karena dia tahu, oh ini ibadah kecil tapi pahalanya besar. Contoh misalkan, barang siapa yang selesai sholat subuh berjamaah, kemudian dia diam berzikir sampai akan tiba waktu syuruk. Kemudian sebelum tiba waktu syuruk, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Nah, dengan melaksanakan 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang umroh. Nah, seperti ini. Makanya orang-orang alim, orang-orang yang menuntut ilmu, Allah permudah jalannya menuju surga. Kemudian kita lanjutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikatah, dan sesungguhnya para malaikat, la tadau ajnihataha li talibil ilmi, meletakkan sayapnya. Malaikat ini besarnya luar biasa. Sayapnya saja mungkin melebihi dunia ini, saking besarnya. Sayapnya para malaikat. Lalu bagaimana dengan seluruh badannya malaikat? Jadi sesungguhnya malaikat la tadau ajnihataha, meletakkan sayapnya li talibil ilmi, bagi para penuntut ilmu. Nanti akan dijelaskan apa maksud para malaikat meletakkan sayapnya. Nanti akan dijelaskan di bawah. Para malaikat meletakkan sayapnya bagi penuntut ilmu. Ridhan bima yasna'u, karena mereka ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi para malaikat ridho. Mereka ridho terhadap apa yang mereka lakukan, yaitu menuntut ilmu. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang alim, la yastaghfiru lahu man fis samawat, sesungguhnya orang alim dimintakan ampun oleh orang-orang yang berada di langit. Ini keutamaan berikutnya. Jadi orang-orang yang berada di langit, yaitu para malaikat yang berada di langit, itu minta ampun atau beristighfar untuk mereka yang menuntut ilmu. Wa man fil ard, dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini beristighfar atau minta ampun kepada Allah untuk mereka yang menuntut ilmu. Hattal hitana fi jawfil ma, sampai ikan yang berada di dasar lautan itu minta ampun kepada Allah untuk kita yang belajar atau kita yang menuntut ilmu. Bayangkan. Jadi di antara keutamaan orang yang menuntut ilmu atau yang belajar adalah seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di muka bumi, sampai ikan yang berada di dasar laut itu minta ampun kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa mereka yang belajar atau mereka yang menuntut ilmu. Kita berharap dengan kita belajar, dengan ampunan Allah, dengan doa-doa mereka, makhluk yang ada di langit dan di bumi dan ikan, kita diampuni dosa-dosa kita. Ini menunjukkan keutamaan menuntut ilmu. Tidak ada yang sia-sia. Selalu saya katakan, selalu saya nasihati, selalu saya motivasi, apa yang kalian lakukan di sini ini semua adalah kebaikan. Jadi jangan sampai mengalahkan kebaikan yang besar ini gara-gara hal kecil. Gara-gara disentil sama temannya, kemudian meninggalkan kebaikan yang besar. Gara-gara misalkan tersinggung dengan ucapan ustazahnya, kemudian meninggalkan kebaikan yang besar ini. Kebaikan yang besar, sangat besar. Semua makhluk, langit, bumi, sampai binatang, sampai ikan di dasar lautan, minta ampun untuk kita. Coba luar biasa, setiap hari, setiap waktu kita didoakan, kita dimintakan ampun oleh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai hal-hal kecil, hal-hal ringan, ujian-ujian kecil, sehingga kita meninggalkan kebaikan ini. Nah, siapa yang tidak mau meninggalkan dunia ini dalam kondisi tidak berdosa? Kita semuanya mau meninggalkan dunia ini atau meninggal dunia dalam kondisi tidak membawa satu dosa pun. Sehingga
kita insya Allah terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Semua kita berharap seperti itu. Karena tidak ada yang mau mati dalam kondisi membawa dosa, tidak ada yang mau. Makanya salah satu untuk mengurangi dosa kita atau menghapus dosa kita dengan belajar, sehingga para malaikat, manusia, makhluk di semua yang ada di muka bumi ini memohon ampun untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa inna fadlal alim 'alal abid. Dan sesungguhnya keutamaan orang alim, orang yang faham ilmu agama, 'alal abid, atas ahli ibadah. Jadi harus dibedakan mana orang alim, mana ahli ibadah. Kalau dia rajin puasa, rajin sholat, rajin zakat, sodakoh, rajin haji, rajin menunaikan sunnah, tapi dia tidak faham ilmu agama, ini namanya siapa? Orang abid, ahli ibadah. Tapi kalau dia paham ilmu agama, dia tahu fikih, dia faham akidah, dia faham tafsir, dia faham hadis, kemudian dia rajin ibadah, ini namanya siapa? Alim. Faham? Nah. Wa inna fadlal alim 'alal abid. Kata Rasulullah, sesungguhnya keutamaan orang alim dari ahli ibadah atas orang ahli ibadah ka fadlil qamar lailatal badri. Seumpama rembulan pada malam bulan purnama. Kalian lihat kalau rembulan pada bulan purnama bagaimana? Akan menerangi malam, akan menerangi bumi ini. Jadi kalau ada bulan pada bulan purnama, malam itu terasa seperti pagi. Terasa seperti pagi, walaupun ada gelap-gelap tapi terang. Nah, jadi kata Rasulullah, wa inna fadlal alim 'alal abid ka fadlil qamar lailatal badri ala sairil kawakib. Seperti keutamaan rembulan pada bulan purnama atas sekalian bintang-bintang. Bintang walaupun banyak, walaupun jutaan, bisa tidak menerangi bumi? Tidak bisa. Jadi walaupun banyak bintang tapi tidak menyinari, cuman dia indah sebagai tanda, kadang sebagai isyarat. Nah, bisa sebagai petunjuk jalan, tapi tidak bisa menerangi bumi. Beda kalau bulan purnama yang ada pada malam bulan purnama, dia menerangi bumi, sehingga malam itu seperti pagi atau seperti siang. Wa innal ulama warasatul anbiya. Kemudian keutamaan berikutnya banyak sekali yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innal ulama warasatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi kita yang belajar ilmu agama, kemudian kita yang memahami ilmu agama, ini adalah pewaris para nabi. Bangga enggak menjadi pewaris para nabi? Kita bangga menjadi pewaris nabi. Kita berharap nanti bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Semua berharap. Makanya kalau ingin bersanding dengan baginda Nabi, berharap bisa bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di surga, maka jadilah pewaris para nabi. Bagaimana caranya? Ya kita belajar, kita menuntut ilmu, kita bersabar terhadap ujian-ujian sehingga kita menjadi orang alim dan orang yang hebat, sukses dalam ilmu agama. Wa innal ulama warathatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaran. Perlu kalian ketahui, sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan dinar. Jadi para nabi ketika mereka meninggal tidak meninggalkan harta emas, dinaron, tidak meninggalkan emas untuk anak-anaknya, tidak meninggalkan emas untuk umatnya, wala dirhaman, tidak pula perak. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan emas untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, untuk umatnya. Innama warrathul ilma, akan tetapi yang beliau wariskan adalah ilmu. Makanya sekarang ketika kita belajar fikih, kita belajar hadis, kita belajar tafsir, kita belajar bahasa Arab, kita sedang
menerima pembagian warisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jangan malas untuk menerima warisan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang sedang menerima bagian dari warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pernah saya ceritakan tentang seorang sahabat yang ketika melihat orang-orang sibuk di pasar, mereka sibuk jual beli, mereka sibuk berdagang, interaksi satu sama lainnya. Kemudian masjid sepi, hanya ada beberapa halakoh pengajian-pengajian. Kemudian apa yang dia katakan? Wahai manusia, di masjid sedang ada pembagian warisan. Jadi beliau mengatakan di masjid sedang ada pembagian warisan. Semuanya meninggalkan barang dagangannya, berbondong-bondong berlari ke masjid. Jadi mereka tergesa-gesa, tergopoh-gopoh berangkat ke masjid. Ketika mereka masuk ke dalam masjid, mereka lihat kiri, kanan, depan, belakang. Hanya ada halakoh-halakoh ilmu. Hanya ada majelis-majelis ilmu. Kemudian dia balik. Dia katakan kepada Abu Hurairah, mana? Katanya Anda di masjid ada pembagian warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada pembagian harta. Di mana? Yang saya lihat itu ada majelis zikir, ada majelis ilmu, ada pengajian, tidak ada pembagian harta. Kemudian beliau mengatakan, bukankah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewariskan kepada kita ilmu? Akhirnya mereka terdiam. Paham? Pas giliran harta, kita berbondong-bondong. Tapi kalau ilmu, ada yang malas, ada yang ngantuk, ada yang menghayal, ada yang tidak semangat, ada yang tidak serius. Sehingga warisan itu kita tidak dapatkan dengan sempurna. Ada yang sepotong, ada yang setengah, ada yang sedikit, ada yang 90%. Maka ketika kalian dibagikan warisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus semangat, persiapkan diri. Nah, makanya kita wajibkan tidur sebelum sholat asar, supaya ketika selesai sholat asar, kalian sudah siap untuk menerima warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin. Barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang sangat besar. Jadi dalam hadis ini sangat banyak keutamaan mereka yang belajar. Dan ini siapa yang mengatakan langsung? Manusia yang terbaik di muka bumi ini. Orang yang paling sayang kepada kita, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat, yang beliau pikirkan bukan dirinya sendiri, tapi beliau mengatakan ummati, ummati, umatku, umatku. Jadi Rasulullah sayang kepada kita. Makanya yang disampaikan oleh Rasulullah adalah jalan menuju surga. Makanya beliau mengatakan setiap sesuatu yang memudahkan kalian menuju surga, Rasulullah jelaskan. Setiap sesuatu yang menjauhkan kalian dari neraka, Rasulullah telah jelaskan. Itu bentuk kasih sayangnya Rasulullah kepada kita. Sekarang tinggal kita mau ambil apa enggak. Makanya di sini dijelaskan, faman akhadahu, barang siapa yang mengambilnya, barang siapa yang menuntutnya, akhadha bihaddin wafir, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Jadi tidak ada kata berhenti dalam belajar. Nah, kita ini kan yang kita utamakan adalah lembaga. Selesai dari lembaga MTS, lanjut MA. Selesai MA, kalau tidak lanjut, kita tidak belajar sama sekali sampai punya cucu, punya anak, tidak belajar lagi. Cukup dari apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi belajar itu harus sampai kita mati, kita harus belajar. Karena belajar itu adalah ibadah yang sangat mulia, sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam hadis berikutnya. Nah, kemudian wa yuqal kambihun, lihat kitabnya. La rutbata fawqa rutbati man tashtagilul malaikatu wa ghairuhum bil istighfar lahu. Tidak ada tingkatan
di atas tingkatan di mana para malaikat dan selain mereka tersibukkan untuk istighfar kepadanya. Jadi tidak ada tingkatan kedudukan melebihi tingkatan di mana para malaikat dan selain mereka disibukkan beristighfar kepadanya. Berarti tingkatan menuntut ilmu ini adalah kedudukan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena para malaikat tersibukkan untuk memintakan ampun kepada kita. Kemudian makhluk, kemudian sampai ikan pun ikut mohon ampun kepada Allah untuk kita. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukan menuntut ilmu atau belajar ilmu agama ini sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai semua makhluk jin dan manusia, hewan dan binatang, sampai malaikat minta ampun kepada Allah untuk mereka yang menuntut ilmu agama. Wa tada'u lahu ajnihataha, sampai-sampai malaikat ketika ada majelis ilmu, malaikat meletakkan sayapnya. Apa makna meletakkan sayapnya? Wa yuqal, dikatakan makna dari meletakkan sayap itu adalah makna wad'il ajnihati. Makna dari malaikat meletakkan sayapnya ini artinya at-tawadhu'u lahu. Malaikat tawadhu, merendah terhadap mereka yang menuntut ilmu. Jadi malaikat saja tunduk dan merendah terhadap mereka yang menuntut ilmu. Kemudian awil hudhuru ma'ahu, ada yang menafsirkan atau malaikat meletakkan sayapnya artinya al-hudhuru ma'ahu, dia hadir, malaikat ikut hadir dalam majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, awit tauqir wa ta'zim, ada juga yang menafsirkan malaikat meletakkan sayapnya bagi penuntut ilmu artinya tauqir, sebagai penghormatan, wa ta'zim, dan pengagungan kepada mereka yang menuntut ilmu. Sampai malaikat mulia, malaikat yang begitu hebatnya, makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan, tapi dia tunduk. Malaikat merendah, tunduk dan ikut hadir bagi mereka yang menuntut ilmu. Berarti ini menunjukkan besarnya kedudukan para penuntut ilmu. Kemudian hadis berikutnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ubidallahu bi syai'in afdal min fikhin fid din. Tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang paling utama, dengan sesuatu yang paling istimewa, min fikhin fid din, dari belajar ilmu agama atau dari memahami ilmu agama. Seperti yang saya jelaskan kemarin, ibadah yang paling mulia adalah menuntut ilmu agama. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang paling afdol, dengan sesuatu yang lebih utama dari belajar ilmu agama atau dari memahami ilmu agama. Berarti dengan kita memahami ilmu agama, berarti kita beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sangat utama. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Hadisnya, walaupun ini hadisnya lemah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala faqihun wahid, ahli fikih, satu ahli fikih, asyaddu, lebih ditakuti, lebih dikhawatirkan, lebih ditakuti oleh syaitan min alfi abidin, dari 1000 ahli ibadah. Jadi satu orang alim, satu orang ahli fikih itu lebih ditakuti, lebih berat bagi syaitan dari 1000 ahli ibadah, dari 1000 orang yang rajin ibadah. Bayangkan satu faqih, ahli fikih atau satu orang alim itu lebih ditakuti, lebih berat bagi syaitan ketimbang 1000 ahli ibadah. Kenapa? Kalau satu orang mengajarkan 1000 orang atau 10 orang, nanti 10 ini akan mengajarkan, meluruskan 10, 100, akan menjadi banyak.
Kemudian hadis yang terakhir yang saya kutip adalah hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yashfa'u yaumal qiyamati thalathatun." Akan memberikan syafaat pada hari kiamat thalathatun, 3 golongan. Jadi syafaat ada 3 golongan akan memberi syafaat pada hari kiamat. Apa arti syafaat? Perhatikan arti syafaat. Syafaat ini bisa bermakna orang yang masuk neraka dikeluarkan dari neraka. Misalkan dia sudah masuk neraka. Karena syafaatnya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, keluarkan orang ini dari neraka. Allah mengeluarkan orang tersebut dari neraka setelah masuk neraka. Atau orang yang siksanya berat, kemudian dia minta kepada Allah, ya Allah, ringankan siksanya orang ini. Atau orang yang akan masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Nah, jadi 3 golongan ini akan memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Siapa mereka? Al-Anbiya, para nabi. Kemudian tsummal ulama, kemudian ulama. Nanti ulama mungkin akan memberi syafaat kepada murid-muridnya atau akan memberikan syafaat kepada keluarganya. Imma yang siksanya berat dimudahkan, diringankan, atau yang belum masuk tidak jadi masuk, atau yang sudah masuk dikeluarkan. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir tsummas syuhada, kemudian orang-orang yang meninggal dalam peperangan, orang-orang mati syahid, orang yang berperang di jalan Allah kemudian mati syahid. Mereka 3 golongan inilah nanti yang akan memberi syafaat pada hari kiamat. Salah satunya adalah orang alim atau para ulama. Tentu yang memberi syafaat ini adalah orang hebat. Sama kayak di dunia misalkan. Ada orang yang masuk penjara. Kira-kira kalian bisa enggak melobi ke presiden, tolong keluarkan si fulan? Kira-kira bisa enggak kita orang biasa? Siapa yang bisa melobi ke presiden? Ya mungkin keluarga presiden. Atau menteri-menteri yang dekat dengan presiden. Tolong presiden, ini keluarga saya, oh ini anak saya, tolong keluarkan dari penjara. Atau tolong dibantu, jangan sampai masuk ke penjara atau bayar denda dan seterusnya. Nah, orang-orang hebat. Ya kita yang tidak kenal dengan presiden kira-kira bisa bantu enggak? Orang yang misalkan berdosa, bersalah kemudian masuk penjara, kira-kira bisa enggak kita minta ke presiden, tolong keluarkan itu? Bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Kita bukan siapa-siapa. Nah, ketika para ulama bisa diberikan wewenang oleh Allah untuk memberi syafaat, berarti mereka menunjukkan ini, mereka adalah orang-orang hebat, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Allah, yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah tidak cukup sebagai motivasi bagi kita untuk bisa bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Apakah kita tidak mau termasuk dari bagian mereka yang dimudahkan masuk surga? Kemudian diberikan wewenang nanti memberi syafaat. Kemudian termasuk yang dimintakan ampun oleh semua makhluk di muka bumi dan di langit. Mau enggak kita bagian dari mereka? Tentu kita mau, makanya bersyukur sekarang kalian duduk di sini belajar, menuntut ilmu, dan minta kepada Allah ditetapkan istiqomah dalam hidayah ini. Tidak hanya belajar, bukti ilmu itu berkah, bukti ilmu itu bermanfaat adalah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sebagai pengetahuan, sudah faham, tapi di kehidupan sehari-hari apa yang dia pelajari ditinggalkan. Sudah belajar tentang haramnya begini, tapi nanti ditinggalkan, dilanggar, waliyadzubillah. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah, terus bisa berjuang, terus bisa bertahan dalam belajar sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.